أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبلطفه تتنزل الخيرات والبركات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وغض البصر. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah di hari Ramadan yang ke-25. Mari bersama-sama kita bertakwa kepada Allah, apatah lagi kita berada di penghujung Ramadan, yang mana itulah hari-hari yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadis Aisyah meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Nabi Muhammad bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi kesungguhannya di 20 hari pertama. Dalam hadis yang lain, syadda mi'zarahu, mengencangkan kain sarungnya. Sebagai makna kiasan, Nabi bersungguh-sungguh beribadah. Kemudian ahya lailahu, ahya menghidupkan malamnya dengan taat, salat, berzikir, baca Quran, beribadah. Wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya, mengingatkan keluarganya untuk tidak lalai di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian mari bersama kita senantiasa bertakwa, meminta kepada Allah semoga Ramadan ini kita tergolong kepada orang bertakwa, karena berpuasa itu sesungguhnya target akhir yang ingin kita capai adalah sebagaimana yang Allah kehendaki, Allah yang mengkehendaki kita, menginginkan kita la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Dengan perintah puasa tersebut, semoga kita semakin bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu adalah modal hidup 11 bulan setelah Ramadan. Dengan modal takwa itu kita akan selamat dalam perjalanan hidup kita di muka bumi. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita bisa beribadah. Kata ulama, bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Salah satunya adalah salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda, man shalla subha atau man shalla isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, itu seperti salat sunat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qama laila kullah. Artinya, kalau kita bisa salat subuh berjamaah, insyaallah jika tadi malam ganjil, tadi malam 25, maka dengan salat subuh ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekalipun tidak ada yang aneh kita lihat, tidak ada cahaya yang begitu terang benderang, apalagi nanti kita sampaikan di sini anggapan-anggapan itu yang menjadi perbincangan orang. Memang ada sebagian Allah buka, cuman bukan itu yang kita harapkan, keramat-keramat di malam itu. Yang kita harapkan adalah istiqomah dalam taat. Ada yang dibukakan seperti Imam Nawawi dalam kitab kami baca, di waktu umur 7 tahun, di malam hari dia terbangun melihat cahaya yang penuh terang memenuhi rumahnya. Dibangunkan ayahnya,
Dia bertanya, kenapa rumah kita terang wahai ayah? Kata ayah, kata keluarganya, ini malam seperti biasa nak. Tapi kata anaknya, aku melihat cahaya sangat terang sekali. Ayahnya pun berpikir, oh itu rupanya malam 27. Teringat ayahnya ini malam 27. Dan hadis yang paling banyak tentang Lailatul Qadar itu di malam 27. Akhirnya ayahnya berdoa kepada Allah. Jadi ada yang nampak, ada yang tidak. Cuman tidak usah kita menanti cahaya yang terang benderang itu. Apalagi di sini ada orang beranggapan annal kilab, bahwasanya anjing pada malam hari itu tak menggonggong. Apalagi di malam hari itu annal miyah al-maliha tusbih fi lailatul qadri hulwa. Air laut yang asin tapi di malam itu dia jadi manis. Nah, itu tidak perlu kita nanti seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena tugas kita hanya bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian Allahu a'lam. Ya, tidak bisa kita cari kecuali Allah beri dan Allah bukakan keramat kepada wali-walinya, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kabar Bapak Ibu? Lagi sehat? Kapan kita hari raya? Lagi samonya nak. Kalau ambo 1 Syawal raya ambo. Hai samo. Ini sengaja ambo tanya, nak apa? Dia nak jago juga pagi. Bapak Ibu. Jadi insyaallah kalau puasa kita 30 berarti suatu kita raya dah. Nah, berarti ada 1 kali Jumat lagi. Kalau 29 mungkin Jumat. Allahu a'lam. Kita tengok nanti sidang isbat. Kalau nampak hilal daripada Syawal, karena bulan tu ada 3, ada namanya hilal. Hilal tu adalah bulan kene, anak bulan. Ada lagi al-qamar, yang biasa yang nampak di langit. Satu lagi adalah badar, bulan purnama yang sangat terang di malam ke-14 atau ke-15. Bapak Ibu, pada kesempatan waktu yang penuh berkah ini menjelang waktu isyraq, ya, kita akan membahas, ya, atau mungkin sampai jam 6:15 atau 20. Isyraq jam berapa sekarang? 6:30. 6:25. Jadi kita akan membahas, kami akan fokus ke pembahasan kita tentang Lailatul Qadar. Supaya kita tidak lalai di malam yang tersisa. Ada berapa lagi malam? 26, 27, 28, 29. Supaya kita tidak lalai. Yang pertama kami ingin menyampaikan, Allah berfirman wal fajar wa layalin ashr. Demi waktu fajar, waktu subuh, dan demi malam yang 10. Itu ulama berbeda pendapat, mana yang 10? Ulama tafsir ada yang menyebut 10 hari pertama Zulhijjah. Ada yang menyebut 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari pertama Muharram. Ada ulama Ibnu Qayyim ditanya, kama qala, beliau ketika ditanya dan menjelaskan mana yang lebih baik dan lebih mulia, 10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan? Jawabannya tidak ada pertentangan. 10 hari pertama Zulhijjah itu mulia di siangnya. Kenapa? Karena di antara anjuran kepada kita berpuasa di 9 hari pertama Zulhijjah. Kalau 10 tidak boleh, haram. Kenapa haram Bapak Ibu? Tanggal 10 itu hari raya kurban, haram puasa. Bahkan di Zulhijjah itu 4 hari haram. 10, 11, 12, 13. Tapi kita dianjurkan. Dan ada 1 hari terbaik di siangnya, itulah namanya hari Arafah. Ketika jemaah haji wukuf di padang Arafah. Sehingga itu hari yang terbaik, siangnya Allah banyak ampuni hamba. Adapun malam, itu yang paling mulia itu 10 hari terakhir Ramadan. Karena ada 1 malam, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadri. Jadi Lailah itu malam. Kalau ada perempuan namanya Laila atau Laili, itu artinya malam. Mana tahu mungkin lahirnya di malam hari. Ada nama Ibu Laili situ anda? Ibu Laila ada Pak? Yang perempuan biasanya kan Nur Laila atau Nur Laili, ya. Itu biasanya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi Laila itu adalah malam.
Al-Qadri. Ini kami ingin jelaskan. Al-Qadri itu makna yang pertama adalah asy-syaraf. Kita tengok tafsir Jalalain, asy-syaraf al-azim. Jadi malam kemuliaan. Al-Qadri itu mulia. Orang Arab mengatakan fulan lahu qadr. Oh, si fulan, si anu, ini punya kemuliaan, qadr. Jadi qadr itu mulia. Yang kedua, al-qadr itu maknanya adalah at-tadyiq, sempit. Ya. Di antara firman Allah, "Wa man qudira 'alaihi rizqu", siapa yang kami sempitkan rezekinya. Faqadara 'alaihi, di surat yang lain kami sempitkan. Jadi kenapa disebut sempit? Jadi ulama menjelaskan karena di malam hari itu Nabi bersabda, "Wa innal malaikata tilkal laila fil ardi aktsar min 'adadil hasa." Karena malaikat di bumi yang turun pada malam hari itu jumlah mereka lebih banyak daripada batu dan pasir kerikil yang ada di bumi. Saking banyaknya sehingga bumi itu ibaratnya sempit. Tapi tak bisa kita rasakan karena malaikat dari cahaya. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun, saking mulianya Jibril, Allah sebutkan warruh, dan turun juga di malam hari itu malaikat Ruhul Kudus, itu malaikat Jibril. Ulama menjelaskan mengapa disebut ruh, karena malaikat Jibril membawa Al-Quran sebagai malaikat yang menyampaikan Al-Quran wahyu kepada Rasulullah, dan Quran itu menghidupkan ruh. Mengapa di Ramadan ini kita begitu bahagia, taat, apalagi merasakan iman kita tinggi, lah nampak Rasulullah, gitulah kira-kira. Karena ruh kita sedang bagus. Siangnya kita menghidupkan ruh dengan berpuasa. Kita tidak makan, tidak minum. Ruh, rohani. Kemudian di malam harinya kita bisa sholat, baca Quran, mengkhatamkan Quran berkali-kali. Ayo Bapak Ibu, masih ada waktu yang tersisa, silakan khatamkan Quran. Ruh itu menghidupkan, ya Quran itu menghidupkan ruh kita. Dengan Quran itu rohani kita bagus. Inilah, jadi disebut malam yang sempit karena malaikat banyak turun. Yang ketiga, apa makna al-qadar? Al-qadar itu memang takdir, ketetapan, pembagian rezeki, ajal dan sebagainya ditetapkan malam itu, diturunkan, diputuskan hingga as-sana al-qabilah, hingga ke tahun yang akan datang. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama untuk taat kepada Allah. Semoga kita dengan taat itu ketetapan takdir kita, kebaikan-kebaikan Allah tetapkan bagi kita setahun yang akan datang, setahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu diantara makna yang akan kita ambil. Jadi malam kemuliaan, al-qadar itu maknanya mulia, al-qadar maknanya sempit, al-qadar itu maknanya takdir, karena Allah turunkan, Allah tetapkan takdir setahun yang akan datang. Bapak Ibu, ulama menjelaskan saking mulianya Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan satu surat yang mana surat itu terus dibaca sampai hari kiamat. Itu menunjukkan kemuliaan. Saking mulianya malam itu Allah turunkan Quran, surat Quran yang disebut dengan surat Al-Qadar 97. Imam Nawawi ada yang menyebutkan Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya orang Banten. Dia berpendapat Allah alam di surah Al-Qadar itu berapa kali kata atau kalimat Lailatul Qadar? Ada 3 kali. 3 kali kalimat Lailatul Qadar. Dan berapa jumlah hurufnya? Berapa jumlah huruf daripada Lailatul Qadar? Ada 9. Huruf lam, huruf ya, lam tamarbuto, alif lam qa, huruf dal dan huruf ra. Berapa jumlahnya? 9. 9 dikali 3 berapa? Kalau kami diulang 27. Cukup berapa Pak? Lain. Jadi 27. Jadi memang mengatakan malam 27. Tapi kemarin Kamis malam, itu malam berapa kemarin? Itu ada lagi ulama mengatakan kalau Lailatul Qadar itu, kalau malam itu malam Jumat di 10 hari terakhir, besar kemungkinan kata ulama Lailatul Qadar terjadi di malam Jumat.
Allah alam. Ya, sudah lewat. Dan masih ada insya Allah kalau puasa 30 malam terakhir itu malam Jumat, Kamis malam. Allah alam. Jadi kalau berada di malam Jumat, karena memang ada 5 malam doa yang mustajab, sering kami sampaikan, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam pertama daripada Rajab, malam nisfu Sya'ban, satu lagi malam Jumat. Ini tentang Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah malam Lailatul Qadri 'indal mu'minin, laila huzwa wal rif'ah wat takrim. Itu malam yang sangat mulia. Malam kehormatan, kemuliaan tinggi dan agung. Ibnu Qayyim membaca pendapat beliau, kalaulah sekiranya disuruh mencari Lailatul Qadar itu sepanjang malam dalam setahun, dia akan mencarinya. Bagaimana kira-kira atau bagaimana tentang hal ini kepada kita yang Nabi suruh mencarinya telah dipersingkat? Mengapa mau katakan dipersingkat, Bapak Ibu? Karena Nabi mengatakan iltamisuha fil ashr awakhir. Di hadis lain taharrau, carilah di 10 hari terakhir. Jadi ibaratnya kalau nak mencari durian lah bertujuan tumpah atau tompe, cari situ. Ada kedokek situ nyoma, itu lagi kira. Begitu pula Nabi katakan seperti guru dalam menyebutkan kisi-kisinya, cari di 10 terakhir. Maka semua malam kata ulama tidak bisa kita pilih. Oh, kok malam genap, kok malam ganjil. Malam genap, malam ganjil ada hadis tentang di situ Lailatul Qadar. Bahkan dari malam itu hujan, Bapak Ibu. Suka ada hujan, Pak. Pernah dalam riwayat Abu Bajo terjadi di malam itu adalah hujan turun dan Nabi agak menempel pasir bekas hujan di kening Nabi. Dan malam itu hujan, malam Lailatul Qadar. Ya, Bapak Ibu. Jadi memang di 10 malam terakhir tidak ada lalai. Hidupkan semua malamnya dengan taat. Sekurang-kurangnya tadi salat Isya dan subuh berjamaah, ditambah lagi salat tarawih dan witir bersama imam. Pulang imam, kita pulang. Karena Nabi bersabda, man, siapa yang qama ma'al imam, siapa yang salat bersama imam hatta yansarif, sampai selesai imam tu, kutiba lahu qiyam lailah, dicatatkan pahala salat semalam suntuk. Artinya apa? Kalau kita lagi sembahyang tarawih bersama imam, witir, insya Allah kita dapat malam Lailatul Qadar. Ditambah lagi kita mendirikannya, karena Nabi telah bersabda, man qama Lailatul Qadri, mendirikan malam Lailatul Qadar itu, mencarinya di 10 hari terakhir, karena iman dan takwa diampuni dosa. Sekurang-kurangnya salat tahajud 2 rakaat, kan begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengapa kita begitu bersemangat mencarinya? Itu ada jawaban untuk kita, penyemangat. Emang apa rahasia di malam itu, Ustaz? Allah menyampaikan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah kita malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Istighfar kita malam itu, bacaan Quran kita, walaupun salat 2 rakaat, walaupun 1 istighfar. Ibadah kita malam hari itu as-sawabul jazil, pahala yang berlipat ganda Allah beri. Nabi mengatakan dalam sabdanya, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tak sedikit pun mendapatkan keberkahan di malam hari itu, itulah orang yang paling merugi. Maka doa dari apa membaca, waj'alna fiha minal marhumin, jadikan kami pas di malam itu ya Allah, pas di malam itu Tuhan, termasuk orang yang Engkau rahmati, Engkau ampuni. Wala taj'alna minal mahrumin, jangan jadikan kami orang yang terhalang. Terhalang tuh gara-gara dosa maksiat. Ada orang yang terhalang, Pak. Dia malam itu jangan kena salat tarawih, witir, isya pun tidak, maghrib pun tidak. Jangan kena baca Quran, istighfar sekali olah tidak ada. Bahkan mungkin tidak ada sedikit pun kebaikan, atau mungkin dia buat dosa malam. Bayangkan, di hari yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia, Lailatul Qadar, dia bikin dosa di hari itu, di malam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita terhalang mendapatkan kebaikan pada malam hari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dengan
pertanyaan istifham kalau bahasa Arab. Wa ma adraka. Wa ma adraka kalau awak terjemahkan layobe betul lah. Tahukah kalian? Itu pertanyaan menunjukkan betapa kemuliaan itu. Tahukah engkau, tahukah kalian? Apa itu malam Lailatul Qadar? Sampai begitu Allah mengatakan. Diulang sampai 3 kali lafaz Lailatul Qadar. Ini menunjukkan kepada kita betapa kita harus mencarinya dengan kesungguhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir Allah berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Jadi ada orang mengatakan, "Ustaz, apakah malam itu hanya sebentar kemuliaan keberkahan itu? Hanya pesawatnya sekelibet apa pesawat benai sekelibet tu Pak. Sekejap tak apa pasal benai. Sebonte Pak. Coca. Pasal toluk soca. Pasal ambo coca. Ndak coce mak, kalau coce lain mah. Kalau coce itu suka melata. Iya, di sini coce Pak. You taik coce mulut si anu. Tu coce itu agak banyak bercakap. Jadi coca sebentar. Apakah hanya sebentar? Oh enggak. Malam itu Allah telah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan, kesejahteraan hiya pada malam hari itu hatta sampai matla' itu terbit fajar sampai subuh, sampai waktu subuh. Bahkan waktu subuh itu malaikat menyaksikan. Wa Qur'anal fajri, dirikanlah salat fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Allah berfirman, dan dirikanlah tegakkan salat fajar, salat subuh. Fajar itu subuh. Makanya ada namanya salat sunat raka'atul fajri, salat sunnah qabliyah subuh itu salat sunat fajar. Dalam hadis raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Baru sunnah, belum lagi wajib. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajar. Keberkahan, keselamatan, karena di malam hari itu malaikat turun. Kata ulama, tidaklah malaikat itu turun, apalagi turunnya sangat banyak, melebihi jumlah batu dan pasir. Itu menunjukkan kemuliaan. Bapak Ibu, Quran yang kita pegang, kita baca itu turun, bukan turun begitu saja. Maksud ambo, coba kita tengok bupati turun, presiden turun, menteri turun, banyak tak pengawal? Banyak kan? Padahal hanya manusia biasa. Bahasa awak sama makan nasi aja. Kok kayu nak kami minta orang kok codian atau bahasa awak kamu itu. Sama-sama kita Bapak Ibu. Itu manusia biasa, turun dia, bahasa awak turunnya datang dikawal. Quran begitu, saking mulianya Quran. Contohnya surah Al-An'am, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Itu surat itu turun dikawal oleh 60.000 malaikat mengawalnya, dan malaikat itu sambil bertasbih. Jadi Quran itu turun dikawal malaikat. Turun Quran dikawal malaikat, dibawa oleh malaikat Jibril. Begitu pula malaikat itu tidak turun, kata ulama, kecuali mereka itu turun karena mulia. Dan di malam itu adalah kemuliaan. Setiap kali malaikat menemukan orang yang taat membaca Quran di malam hari itu. Ini Bapak Ibu, ini motivasi untuk saya dan kita. Jangan lalai kita 10 hari ini. Karena setiap kali malaikat menengok kita sedang berdoa, menangis mungkin, atau kita sedang minta ampun, sedang sembahyang, bangunkan istri, bangun anak-anak, ini malam jangan lalai. Apalagi kalau kita mendapatkan, mungkin Allah bukakan yang tidak nampak oleh yang lain. Contohnya, ya, saya baca dalam riwayat, malam hari itu bintang yang tidak biasa nampak, jadi langit terang benderang, saking indahnya. La harra wa la barida, jadi tidak panas tidak dingin malam hari itu, tenang dan tenteram. Tidak hanya malam yang tenang tenteram, hati kita pun tenteram. Air mata kita mudah bercucuran. Itulah di antara pertanda isyarat, itulah malam Lailatul Qadar. Di malam itu turun malaikat, saking mulianya. Jadi beruntunglah orang-orang yang hadir malam hari itu. Wa fi Muwatta al-Imam Malik, dalam kitab Muwatta, Imam Malik itu guru Imam Syafi'i di Madinah. Nama kitabnya Muwatta, kumpulan hadis fikih.
Imam Syafi'i saking pintarnya, umur 10 tahun, umur 10 kok kalau bahasa kita baru kelas 3 atau kelas sampai SD. Sebelum datang ke Imam Malik, dia telah menghafal isi kitab itu, kumpulan hadis. Datang dia ke gurunya, gurunya heran. Ulun untuk ilmu ke guru, tapi buku kitab guru itulah hafal dia nyampai. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Maka dalam kitab Muwatta ada riwayat, walaupun sanadnya mursal, tapi ini riwayat Imam Malik, Imam Darul Hijrah di Madinah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'mar an-nas. Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu diperlihatkan umur manusia, umur-umur manusia. Qablahu aw ma syaa Allah min dzalik. Umur-umur umat sebelumnya. Sehingga Nabi melihat faka'annahu taqasar a'mar ummati. Umur umatnya taqasar, berkurang. Ya, jadi umur umatnya kurang 60 sampai 70. Sementara umat-umat dahulu umurnya lama mereka hidup. Taat kepada Allah. Apa yang terjadi? Alla yablughu min al-amal mithla alladhi balagha ghairuhum fi tulil umri. Sehingga orang yang umurnya singkat, sudahlah umurnya singkat, tidak pula taat. Alangkah rugi. Orang dulu umurnya panjang, taat. Lama mereka menambung amal. Oleh karena itu, fa'atahu Allahu lailatal qadri khairum min alfi syahr. Akhirnya Allah saking sayangnya ke Nabi Muhammad, dan kita Allah jadikan ini umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, karena kata ulama, karena Nabi kita yang mulia, jadilah kita umat yang mulia. Fa'atahu Allah berikan ke umat Nabi Muhammad, kepada Rasulullah itu adalah Lailatul Qadri, sebagai apa namanya, pesaing untuk bisa menyaingi umat-umat dahulu. Umur mereka lama, ibadahnya hebat, besar pahala mereka. Karena umur kita singkat, tapi Allah berikan. Saking sayangnya Allah ke umat Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, diberikanlah ada satu malam yang mulia dalam sepanjang tahun, hanya di Ramadan, di 10 hari terakhir, Lailatul Qadri. Ibadah pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih kurang, atau 84. Mungkin umur kita tidak sampai, wallahu alam, atau lebih dari itu. Nah, jadi manfaatkanlah di 10 hari terakhir Ramadan ini dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di malam hari itu Allah Subhanahu wa taala, wahyal laila allati yufraq fiha kullu amrin hakim. Sebagaimana yang Allah firmankan surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu di malam yang penuh berkah, atau malam yang diberkahi. Itulah malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi di malam hari itu? Nabi Muhammad dalam ketaatannya kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena malam itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam hari itu akan dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Dijelaskan segala urusan qada, ketentuan qadar dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-aqdar wal arzaq wal ajal. Takdir, al-arzaq, rezeki, al-ajal, kematian. Berapa ajalnya, berapa umurnya, apa rezekinya, sudah ada. Jadi beruntunglah orang yang taat kepada Allah di malam hari itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad, innama sumiyat Lailatul Qadar li'anna al-arda tadiku bil malaikah likasratihim fi tilka lailah. Ini yang kami sebutkan tadi. Mengapa disebut dengan Al-Qadar? Karena maknanya tadi sempit, karena bumi di malam hari itu sempit, karena banyaknya malaikat yang turun di malam hari itu. Inilah dalam pendapat Khalil bin Ahmad, salah seorang ulama ahli bahasa. Kemudian Bapak Ibu, ini ilmu kepada kita agar kita tidak bersilang sengketa, agar kita tidak bercokak bersawahnya. Ini kalau bercokak itu rahmat diangkat, rahmat jauh. Tapi kalau kita bersatu, bersaudara,
saling berukhuwah, silaturahim itu dijaga, itu rezeki murah. Dalam hadis Bukhari, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasil rahimah, sambung silaturahim. Ustaz, apa kaitannya dengan Lailatul Qadar? Ada kaitan. Sebagai mukadimah pembuka hadis ini, Nabi Muhammad itu pada awalnya dek Nabi itu. Dalam 10 malam terakhir, dek Nabi aikulah malam itu. Disampaikan oleh Allah, malam itu adalah Lailatul Qadar, malaikat. Tapi, karena ada sahabat yang bersengketa, tentu sengketa sahabat tidak sama dengan awak. Ya mungkin sama dengan awak tuh ngeneknya 10 tahun tidak bersembunyi usaha anak. Tapi semoga tidak ada risiko. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada kisahnya Bapak Ibu, sahabat itu Umar bin Khattab itu pernah mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu kok diam saja? Ada apa yang terjadi? Maka dipanggil di sidang oleh Rasulullah. Ketika dipanggil seperti itu, disampaikan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, yang paling baik itu kan Nabi telah mengatakan, siapa yang pertama mengucapkan salam. Ambo, kata Abu Bakar, berharap sahabatku yang aku cintai karena Allah, Umar tu yang pertama mengucapkan salam. Makanya mohon tu, ambo menunggu onyo yang mengucapkan salam pertama ya ambo. Bukan karena ada kebencian, karena ada cokak dan sebagainya. Maka mereka pun sampai menangis sahabat Umar. Gara-gara itu rupanya Abu Bakar tu. Saking begitunya Bapak Ibu. Orang sekarang bukan karena itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dicokak sepadan. Apa lagi Pak? Ya macam-macam lah contohnya. Nah, jadi kisahnya begini. Apa kisahnya? Faqad jaa fi Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari dari Ubadah bin Samit. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bilailatul qadri. Nabi Muhammad pada suatu malam di Ramadan keluar untuk menyampaikan rencana barunya Pak. Liyukhbiruna, untuk menyampaikan atau liyukhbirana kapan terjadinya Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Maka ada dua orang yang sedang bersengketa antara sahabat. Allahu alam. Faqala kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri. Aku keluar kata Nabi untuk mengabarkan, menceritakan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Supaya di malam hari itu sahabat tu lebih, kalau ajak pacu lebih kuat kayunya, betul lah kira-kira. Oh sahabat, kau rencana Nabi mak. Dengarkan, iku malam Lailatul Qadar. Taat kepada Allah. Kalau bisa sepanjang malam pun jago beribadah. Karena pahala akan besar. Tapi karena ada yang bersengketa, fatalah harfulanun wa fulan. Bahasa kitanya fulan ko si anu dengan si anu. Farufi'at. Maka diangkatlah ilmu itu. Sehingga Nabi tak lagi tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, tapi Nabi katakan di ujung hadis, faltamisuha fit tasiyah wasabi'ah wal khamisah. Carilah dia di fit tasiyah di malam 29, wal khamisah di malam yang ke-25, wasabi'ah dan di malam yang ke-27. Tetap Nabi sampaikan kisi-kisinya, tapi Allah a'lam. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau suka bersengketa takut terhalang, terhambat. Nikmat itu datang kepada kita. Ini juga ilmu kepada kita agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya di malam hari itu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, taat, ya, berdoa. Jadi kalau dia mengatakan, "Mana yang paling elok Ustaz? Sembahyang, bersedekah, atau berdoa?" Semuanya baik. Tapi banyakkan doa malam hari itu. Apa doa? Doa yang Nabi ajarkan kepada istrinya Aisyah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma, oh Tuhan ya Allah, Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Afu itu pemaaf. Tuhibbul afwa, karimun, mulia,
tuhibbul afwa, mencintai, menyukai untuk memaafkan, mengampuni hamba. Fa'fu anni, ampunkan saya. Fa'fu an abaina wa ummahatina, dari bapak dan ibu kami. Itu doa yang harus kita banyak. Dan ulama menjelaskan apa lo bedanya afu dengan ghafara. Mengapa nak kita baca astaghfiruka atau atubu ilaika, tapi bahasanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ampunkan saya atau maafkan saya. Mengapa tidak lafaz faghfirli au fatubu alayya? Karena ulama mengatakan kalau lafaz kalimat afu itu ibarat kertas. Setelah kertas itu ditulis, maka kan malaikat mencatat itu semua dosa, kesalahan dan kebaikan. Lalu ketika Allah menghendaki afu, itu dihapus. Sehingga nanti kalaulah sidang di padang mahsyar, tidak ada lagi kertas putih segala oleh. Dimudahkan hisab kita. Berbeda dengan ghafara, Allah ampuni. Ketika di sidang tuh ditanya, ini dosamu, ini dosamu, ini dosa engkau. Apakah engkau mengakuinya? Hamba mengakui. Ada yang Allah muliakan, ujung-ujungnya aku ampuni. Ada juga yang ke neraka dulu. Itu bedanya afu. Jadi ketika datang di padang mahsyar sudah diafu. Sebelum hisab sudah dihapuskan. Itulah makna afu tadi. Dan Allah itu Maha memaafkan. Jadi Bapak Ibu, ini di antara hal yang mesti kita fahami pada hari ini, sehingga jangan sampai kita lalai. Sekali lagi, jangan menunggu yang keramat. Tidak usah menunggu yang keramat. Di antaranya dibahas dalam kitab ini, ya, menunggu kapan al-kilab, anjing yang tidak menggonggong malam hari itu, al-miyah al-malihah tusbih fi lailati al-qadri hulwa, kapan air yang masin. Contohnya kan, tunggu di luar tuh sambil zikir, nyolatan air segole, nyolatan garam ke 3 sendok ke dalam air tadi. Kalau lawi kan jauh nak, air kuantan enggak asin. Jadi nyucu boy. Le paham kasih ambo kau, ya kan? Jam berapa kini omak Zanu jatuh jam ke anak kan? Jam 2 boleh pak ya, nyucu boleh ngenek kan? Masinnya baru berarti ulun nama aja nah. Kau nak paham juga kaji malah. Lah jam berapa lah jam ompe? Ulunnya masing-masingnya lain. Bilo lah kan mani air garam kau contoh. Tak bisa baik. Tugas kita bukan itu. Tugas kita malam tu taat, zikir, minta ampun, solat. Kalau puasa ulun apa? Puasa malam. Tidak ada malam tu puasa. Itu maksud kami. Jangan salah faham. Apa lagi? Annal asjar taskun alal ardi, thumma ya'udu au ta'udu thaniya. Daun-daun tu jatuh ke tanah, habis itu nanyik lo balik. Atau batang kayu itu sujud, habis itu elok lo balik. Tak usah kita nantikan seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nah itu dalam kitab dikatakan. Semoga hal ini Allah berikan kepada kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus taat kepada Allah. Dan di antara tandanya lagi, itulah malam yang tenang, dingin, tentram, matahari terbit di pagi harinya la syu'a dalam hadis. Atau matahari terbit cahayanya putih. Jadi kalau kita memandang kepada matahari tidak sakit mata awak, tunggu sih. Matahari kalau terbit kan agak keras, cahayanya korek. Kalau kita pandang payah kita menatap matahari. Tapi kalau terjadi Lailatul Qadar malamnya, terbit pagi atau siangnya, matahari kita pandang cahayanya putih. Kalaupun dia agak merah, tak kuat merahnya. Kita pandang, tidak payah kita melihat menatap matahari di pagi itu. Itu tandanya, ada yang mengatakan karena memang matahari itu terhalang oleh malaikat. Kan malaikat naik ya. Allah alam Pak. Ada pendapat begitu, naik karena saking banyaknya menghalangi cahaya panasnya matahari tadi. Allahul a'lam. Ini telah ke bumi tadi turun kan? Habis itu kan dia naik balik Pak. Begitu Allah alam. Hanya kira-kira ilmu pada pagi ini kepada Bapak Ibu, semoga kita tidak lalai. Paling terakhir, semoga nanti di tanggal 1 Syawal kita betul-betul beridul fitri, tidak hanya berhari raya. Nyo apa lo beda Ustaz? Iko lo beda lo kaji. Bukan beda, itu betul Bapak Ibu. Kata guru-guru kita jangan hanya berhari raya, tapi beridul fitri. Ini apa beda Ustaz? Orang yang tak puasa, nyo gayo mah.
Orang yang ndak sembahyangnya gayo lo ancak lo baju kain baru lo dibenenya boleh di kodesian contohnya. Baju koko baru lo pakai lo jubah, pakai lo surban, ya tersinggung pak contohnya pak. Apa lain? Apa lain? Aku makan kue laju lo makan undang ayam kampung pakai nyo gayo aja nyo. Tapi usahakan satu Syawal tu beridul fitri. Apa makna beridul fitri? Kembali bersih suci karena lah selesai puasa, lah selesai tarawih. Tapi sembahyang wajib tidak selesai tu Pak. Sembahyang wajib tidak selesai, baca Quran tidak selesai, kamar soji tidak selesai, terus sampai kita wafat. Jadi intinya betul-betul beridul fitri. Memang berbahagia karena insya Allah dosa diampuni. Kalau hanya berhari raya, itulah. Banyak mungkin yang berhari raya, Allahu a'lam, sedikit mungkin yang beridul fitri. Tapi semoga banyak. Amin ya rabbal. Demikian saja, semoga Bapak Ibu dapat ilmu pada subuh hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.